Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang kita hormati sama tim pengelola BPG, Ketua Program Studi Bu Andi Murniati, Pak Pengelolaan, tim teknis Pak Arif, naskah dan seluruh tim yang terlibat dalam kegiatan BPG B1 tahun 2023 yang dilakukan oleh Allah SWT. Secara khusus juga Bapak dan Ibu dosen yang nanti terlibat dalam kegiatan atau sebagai penguji dalam ujian komprehensif untuk mahasiswa BPG kita, dan juga seluruh mahasiswa BPG dari berbagai kelompok mapel ya atau bidang KI, BGMI, Quran Hadis, Akidah Akhlak dan Fikih di LPTK UIN Suskario yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin, tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT sampai pada hari ini Allah SWT masih memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kita yang terkait dengan BPG ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah melewati serangkaian kegiatan dalam rangka BPG Daljab tahun 2023 ini. Nah, kegiatan-kegiatan yang sudah kita lewati ada kemarin pendalaman materi pedagogik ya, kemudian profesional, pendalaman materi profesional sesuai tentunya dengan bidang-bidang dari Bapak sekalian. Lalu ada lokakarya yang meliputi pembuatan ini ya, modul, kemudian field teaching, PPTK, etika ya, dan alhamdulillah kita akan memasuki sesi berikutnya, walaupun tentunya masih juga tersisa saya lihat beberapa kegiatan-kegiatan yang lalu yang boleh jadi belum bisa diselesaikan. Mohon juga nanti Bapak Ibu sekalian menyelesaikan tahap demi tahap ini sampai kepada tahap akhir tentunya, yaitu nanti ada KMPPG atau UG-nya. Nah, dan kegiatan ujian kompre tentu bahagian yang terpisahkan dari proses itu yang harus kita ikuti atau harus Bapak Ibu lalui. Nah, untuk itu tentunya di setiap sesi sebagaimana yang sudah Bapak Ibu supaya juga atau harus lulus atau sukses melewati satu fase untuk bisa melangkah ke fase berikutnya tentunya. Nah, oleh karena itu tentunya dalam kegiatan itu diperlukan kesiapan baik secara fisik, secara mental dan juga secara kemampuan. Jadi Bapak Ibu nanti akan diminta atau silakan menunjukkan kemampuan terbaik yang Bapak Ibu miliki di depan para dosen yang akan terlibat dalam atau sebagai penguji di ujian kompre kali ini. Nah, tentunya secara umum karena saya pikir Bapak Ibu sudah panjang perjalanannya menjadi guru, sesungguhnya sudah profesional, hanya sertifikatnya saja yang belum diperoleh, maka tentunya mudah-mudahan nanti tidak akan menghadapi kendala-kendala berarti dalam pelaksanaannya. Kendati demikian tentunya bukan bermakna ini dipandang sebelah mata, tapi karena memang faktanya selalu ada yang tersisih dan tersingkir sebagai layaknya sebuah ujian, sebuah kenaikan grade dan seterusnya. Oleh karena itu maka ikutilah setiap fase, setiap kegiatan ini dengan penuh semangat, dengan niat yang ikhlas untuk kemudian kesuksesan dalam konteks mendidik
generasi atau anak bangsa ke depan lebih profesional dan lebih bermartabat tentunya. Oleh karena itu juga kita sampaikan penghargaan atau ucapan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu dosen untuk menjadi penguji dalam ujian kompre kali ini. Jadi ini memang kita silih berganti, kita putar, ada yang terlibat di kegiatan peer teaching, ada yang hanya terlibat di kompre, dan kemudian nanti masih ada juga ya PL dan mungkin tentunya. Jadi akan silih berganti seperti itu untuk tetap mengedepankan profesionalisme dan azas-azas pemerataan sejauh tentunya memenuhi persyaratan-persyaratan administratif yang diatur dalam ketentuan atau jurisnya. Karena ini untuk guru-guru yang akan mendapatkan sertifikat pendidik, maka para dosen yang menguji atau yang bertugas juga yang sudah mendapat sertifikat pendidik juga. Nah, jadi itu. Saya pikir itu sambutan singkat saya di pagi hari ini. Sekali lagi selamat mengikuti kegiatan ujian komprehensif. Nanti sesuai dengan jadwal yang sedemikian rupa akan diatur baik oleh tim DPG-nya atau nanti juga berkoordinasi dengan dosen yang ditunjuk untuk menguji Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan tentunya ini bisa diikuti dengan lancar dan sukses semua insya Allah. Saya pikir demikian. Sekali lagi terima kasih dan tetap semangat dan kesehatan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Zakasi. Selanjutnya kita dengar mungkin pemaparan hal teknis terkait beberapa hal umum terkait pelaksanaan ujian komprehensif di PPG Batch 1 tahun 2023 ini mungkin akan disampaikan oleh Sekretaris Prodi kita kepada Bapak Pamaluan Soleman. Waktu depan kami persilakan. Baik, terima kasih Sekretaris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Yang sama-sama kita hormati hadir membersamai kita pada kegiatan refreshment pada pagi hari ini, Bapak Dekan kita, Bapak Dr. Kadar, kemudian Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Zarkasi, kemudian Ibu Wakil Dekan 2, Ibu Zubaidah Amil, kemudian ada Kaprodi, Bu Andi Murniati, dan tim PPG yang luar biasa, Bapak Ibu dosen yang kami muliakan, dan mahasiswa PPG yang kami banggakan. Izinkan kami mungkin mengingatkan kembali kepada teman-teman mahasiswa terkait dengan tugas-tugas yang sudah Bapak Ibu teman-teman kerjakan terkait dengan tugas di pendalaman modul baik pedagogik maupun profesional. Itu mungkin ada beberapa yang sudah dinilai oleh para dosen dan mungkin ada dalam on proses begitu ya. Nah, kemarin kami mendapatkan masukan dari beberapa dosen, itu ada tugas yang mungkin sudah dinilai tetapi masih ada yang harus direvisi. Ini kami mohon kembali kepada Bapak Ibu teman-teman mahasiswa PPG untuk melihat kembali tugasnya dan mengirimkan hasil revisian supaya dinilai kembali oleh dosen yang bersangkutan. Kemudian untuk kegiatan lokakarya, ini memang relatif agak panjang karena di dalam lokakarya itu di samping Bapak Ibu teman-teman membuat tugas terkait dengan perangkat pembelajaran, kemudian ada tugas PTK yang kami pantau itu masih belum
seluruhnya mengupload tugas itu. Nah, maka untuk itu segera kami ingatkan kepada teman-teman untuk melengkapi tugas-tugas tersebut, termasuk di tugas peer teaching-nya. Jadi kami melihat itu ada 3 RPP yang harus di-upload oleh mahasiswa. Itu kami masih memantau, ada beberapa yang belum mengupload sama sekali. Ada yang masih kurang begitu ya. Nah, kemudian begitu juga untuk video peer teaching yang sudah teman-teman lakukan bersama teman-teman dalam satu kelas, saling bergantian, mungkin sudah merekam videonya, tetapi linknya belum masuk di LMS kita, sehingga ada beberapa laporan dari teman-teman dosen untuk pengampu peer teaching ini menyampaikan dalam satu kelas itu ada 1 atau 2 yang masih belum mengirimkan. Ini supaya kami ingatkan kembali kepada teman-teman yang tugasnya belum terlengkapi itu harus segera. Karena nanti pada saat akan masuk PPL, ini nanti semua nilai itu direkap ulang oleh pengelola, kemudian dipastikan semua komponen-komponen yang menjadi tugas Bapak Ibu teman-teman sekalian itu sudah dinilai, dan tentunya akan dinilai ketika tugas itu sudah Bapak Ibu teman-teman upload di LMS. Kemudian insya Allah hari Senin, Selasa, dan Kamis Bapak Ibu dosen yang kompre selama 3 hari. Selama 3 hari ini kita akan membagi mahasiswa kita dalam 3 hari itu, ada yang 3 orang, ada yang 4 orang, dan ada yang 3 orang di hari berikutnya. Sehingga total yang kita uji dalam ujian kompre itu sebanyak 10 mahasiswa dibagi dalam 3 hari. Nah, apa yang akan menjadi komponen penilaian? Secara umum, mahasiswa nanti akan mengupload 3 RPP atau dikenal dalam kurikulum Merdeka, itu modul ajar, sebanyak 3. Jadi nanti tugas pertama mahasiswa mengupload 3 RPP atau modul ajar ke LMS. Maka setelah nanti diupload oleh mahasiswa, dosen pengampu ujian kompre akan memberikan penilaian. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya simulasi mengajar secara langsung antara mahasiswa dan dosen penguji ujian kompre. Silih berganti mahasiswanya. Jadi nanti di dalam Zoom kita akan coba nanti memfasilitasi Bapak Ibu dosen dan mahasiswa pada saat ujian simulasi praktik mengajar ini itu menggunakan Zoom. Maka nanti mahasiswa kita akan memberikan akses untuk dapat merekam kegiatan simulasi mengajar langsung dengan dosen penguji ujian komprenya. Jadi di dalam itu, di dalam Zoom-nya nanti hanya ada 2 orang, 1 mahasiswa dan 1 dosen penguji kompre. Nah, ini secara praktik. Kemudian nanti setelah itu ada ujian lisan dan ada ujian baca dan tulis Al-Quran. Nah, izinkan kami mungkin men-share screen bentuk dari komponen-komponen yang akan menjadi penilaian, karena di mahasiswa itu belum bisa dibuka ya LMS-nya, karena selagi belum masuk pada jadwalnya itu mahasiswa tidak bisa mengakses LMS. Nah, tapi pada prinsipnya ini yang kami amati atau kami ambil dari akun dosen, inilah nanti untuk penilaian ujian kompre itu. Jadi nanti ada pedoman penilaian cuplikan praktik pembelajaran. Nah, ini yang kami sampaikan tadi, bahwa di dalam Zoom itu nanti dosen penguji ujian kompre berhadapan langsung nanti dengan mahasiswanya ya. Mahasiswa berhadapan langsung dengan dosennya, itu maksud kami ya. Nah, nanti mahasiswa
kami berikan akses melalui Zoom untuk merekam. Jadi proses praktik pembelajarannya itu kita perkirakan maksimum 15 menit. Jadi nanti di dalam praktik pembelajaran ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Nah, kami ingatkan kembali kepada teman-teman mahasiswa, minimal dalam praktik pembelajaran itu ada satu indikator yang tercapai selama 15 menit tersebut. Nah, apa saja komponen yang akan dinilai? Ini dia, ada untuk praktik ini ada 10 ya, lebih kurang komponen yang akan dinilai. Menunjukkan kreativitas dalam menarik perhatian dan memotivasi siswa, menampilkan aspek inovasi dalam menggunakan model, pendekatan, dan metode pembelajaran, menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan menerapkan diantaranya menerapkan pembelajaran PBL, kemudian TPACK. Keempat, menunjukkan kreativitas dalam mengembangkan variasi interaksi pembelajaran. Kelima, menampilkan aspek inovasi dalam mengorganisasi sumber belajar dan atau bahan belajar. Yang keenam, kemampuan menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran. Ketujuh, keterampilan menggunakan media pembelajaran. 8, mengintegrasikan kemampuan C4 ini ya, kalau kita lihat. Kemudian yang kesembilan, kemampuan mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Terakhir, kreativitas dalam menciptakan suasana pembelajaran yang mengasikkan. Nah, kemudian lanjut nanti dengan penilaian uji komprehensif secara lisan. Nah, rambu-rambunya ini dia sebagai petunjuknya. Kemudian komponen yang akan dinilai, penguasaan mahasiswa terhadap teori belajar dan pembelajaran yang melandasi rancangan dan pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, jadi nanti dari 3 RPP yang diupload oleh mahasiswa, mahasiswa mempraktikkan satu dari 3 RPP tersebut. Nah, nanti persiapkanlah nanti teori belajarnya, harap dikuasai di sana. Kemudian yang kedua, pengembangan pembelajaran terkait dengan perumusan IPK, tujuan pembelajaran mengikuti konsep ABCD, dan pendekatan TPACK dan PBL. Ketiga, pengembangan perangkat pembelajaran. Yang dapat mengembangkan critical thinking, kemudian creative thinking, reflective thinking, dan decision making atau HOTS. Kemudian yang keempat, pendalaman dan penguasaan materi ajar esensial. Bidang masing-masing. Dan dalam rancangan pembelajaran yang mencakup aspek penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan, kisi-kisi, dan soal yang berorientasi HOTS. Nah, jadi harapannya nanti komponen-komponen ini tentu muncul di dalam RPP atau modul ajar Bapak Ibu teman-teman. Kemudian dalam 15 menit muncul juga hendaknya dalam simulasi praktiknya. Yang terakhir, baca tulis Al-Quran. Nah, jadi di sini yang ketiga, pengujian kemampuan baca tulis Al-Quran (BTQ). Mahasiswa diuji kemampuan menulis huruf Al-Quran, membaca Al-Quran sesuai kaidah yang ditentukan. Nah, nanti rubriknya Bapak Ibu teman-teman bisa lihat di sini ya, apa saja yang menjadi perhatian Bapak Ibu ketika nanti dosen meminta Bapak Ibu sekalian untuk baca teknis yang mungkin kita pahami bersama terkait dengan kegiatan ujian kompre yang insya Allah akan kita lakukan di hari Senin, Selasa, dan Kamis. Nah,
itu terkait dengan sistem LMS nanti. Ini teman kita Arif akan memberikan simulasi atau mungkin mempraktikkan pada kita semua. Mungkin bisa kami sampaikan pada Recording in atau learning progress. management system untuk kegiatan ujian konkret. Jadi pada kegiatan refreshment pada pagi hari ini kita bergabung bersama antara dosen dan mahasiswa, dan ada beberapa dosen yang memang belum pernah mungkin bergabung di LMS kita, maka kita akan mulai penjelasan terkait penggunaan LMS dulu kepada para Bapak Ibu dosen kita, dan nanti akan dilanjutkan bagaimana teknis penggunaan LMS kita dan apa saja yang harus dilakukan oleh dosen maupun oleh mahasiswa. Izinkan kami untuk share screen terlebih dahulu. Ya. Coba cek. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk masuk ke menggunakan LMS, Bapak Ibu dapat masuk ke dalam link yang sudah kami share ke dalam grup dosen penguji kompre. Di link tersebut Bapak Ibu tinggal klik, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti yang terlihat di layar saat ini. Dibesarin dulu. Nah, oke, tampilannya seperti ini. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa pilih login. Nah, pilih login. Untuk login, ini akun, nomor akun dan password itu juga sudah kita share ke grup kita. Jadi Bapak Ibu, yang Bapak Ibu dosen, terutama untuk Bapak Ibu dosen yang baru menggunakan LMS, ada baiknya sambil mengikuti, sambil kita coba. Jadi buka LMS kita di laptop, di tas yang lain, sehingga kita bisa coba apakah berhasil masuk atau tidak. Untuk Bapak Ibu yang sudah juga tidak ada salahnya untuk juga coba, yang sudah pernah coba LMS, coba masuk lagi. Nah, ketika masuk nanti Bapak Ibu, saya izin pakai akunnya Pak Bang dulu. Itu 8% cuma satu. Sorry, dulu ya. Oke, ini saya coba masuk melalui akun salah seorang dosen, yaitu Bapak Sekretaris Prodi. Nanti ketika masuk, Bapak Ibu akan diarahkan pada halaman seperti ini. Jadi di sini ada 4 pilihan Bapak Ibu dosen. Yang pertama itu ada PAI modul pendalaman materi, PAI lokakarya, madrasah modul pendalaman materi, dan madrasah lokakarya dan PPL. Oke, untuk Bapak Ibu dosen, sebagai informasi kenapa ini ada terbagi dua. Jadi kegiatan PPG kita ini itu ada 2 tahapan secara besar. Yang pertama adalah pendalaman materi dan ada tahapan lokakarya PPL. Sekarang kita sudah masuk ke tahapan lokakarya PPL. Untuk Bapak Ibu penguji kompre, nanti kita akan mengaksesnya di bagian 2 ini, satu di PAI, satu di madrasah. Kenapa ada 2? Karena secara garis besar atau secara kelompok besar, bidang mahasiswa kita pada periode batch 1 tahun 2023 ini ada 2 kelompok besar, yaitu kelompok guru madrasah dan guru PAI. Apa itu guru madrasah? Guru madrasah adalah guru-guru yang mengajar bidang studi di madrasah. Dan pada periode batch 1 tahun 2023 ini kita mendapatkan 4 bidang di madrasah, yaitu ada Al-Quran, hadis, kemudian ada akidah, akhlak, itu masing-masing 2 kelas di lokakaryanya. Kemudian ada fikih, itu ada 4 kelas, 40 orang. Kemudian ada PGMI, itu juga 4 kelas atau 40 orang. Nah, nanti kita akan share di grup pembagian kelasnya. Bapak
kita share sehingga nanti Bapak Ibu bisa tahu di kelas mana. Nah, kalau untuk PAI kita juga memiliki sama jumlah mahasiswa kita, yaitu 120 yang kita bagi ke dalam 12 kelas. Jadi satu kelas nanti Bapak Ibu penguji itu akan menguji 10 orang mahasiswa, dan 10 orang mahasiswa ini kita distribusikan ke dalam 3 hari, yaitu hari Senin, hari Selasa, dan hari Kamis, karena hari Rabu ternyata kita tanggal merah. Oke, kita coba masuk. Kebetulan Pak Pangaulat Soleman itu penguji di madrasah, maka kita klik di madrasah. Jadi nanti kalau Bapak Ibu yang kode kelasnya PAI itu masuknya ke bagian PAI. Kalau yang kode kelasnya itu fikih, Quran hadis, PGMI ataupun akidah akhlak, masuknya di madrasah. Papang kebetulan di madrasah, kita klik madrasah, maka akan masuk tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ntar ada besarin, terlalu kecil. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu salah masuk misalnya, salah masuk, contohkan, Papang misalnya masuk ke PAI, mungkin akan kelihatan tapi tidak kelihatan komprehensifnya. Di sini kan cuma perangkat sama peer teaching. Kalau kita sekarang akan ke komprehensif, berarti kita salah. Maka kalau salah, masuk ke halaman pertama lagi, pilih ke yang sebelahnya, ke madrasah. Nah, ini baru benar. Karena ada nama modulnya, modul komprehensif. Kelasnya kelas mana? Kelasnya adalah PGMI 23.2A. Kemudian gelombangnya ini gelombang 1, artinya batch 1. Tanggal mulainya 17 Juli, Senin insya Allah, sampai selesainya 20 Juli. Nah, ini ada jumlah mahasiswa. Untuk Bapak Ibu dosen, ini bisa lihat siapa saja mahasiswa kita di sini. Klik saja di angka 10 ini. Klik. Nah, kita akan ketemu nih mahasiswa-mahasiswa kita. Di sini kita dapatkan Desmayanti Hasibuan, nomor HP-nya, asal daerahnya juga ada. Jadi untuk Bapak Ibu dosen, kita sudah punya grup kelas. Insya Allah sebelum besok, Bapak Ibu akan dimasukkan ke dalam grup kelasnya. Jadi nggak perlu buat grup baru lagi. Ya Pak Mas Bukin semangat. Karena dia sudah minta masukkan buat grup kelas. Saking semangatnya Pak Mas Bukin dari kampus Pak Zar. Bersama kami dari kampus nih. Dia datang 10. Siap. Jadi ini Bapak Ibu bisa lihat mahasiswa kita siapa saja di sini. Oke, selanjutnya apa yang Bapak Ibu dosen lakukan? Klik pada bagian buka modul. Klik buka modul. Nah, di sini Bapak Ibu akan ketemu halaman seperti ini. Di sebelah kiri itu tulisannya komprehensif, kemudian ada file modul, lihat. Nah, ketika kita klik di bagian lihat, maka kita akan terlihat ini adalah rubrik penilaian yang tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris Prodi. Nah, Bapak Ibu bisa download ini. Jadi download, kemudian nanti silakan simpan di folder yang Bapak Ibu kehendaki di mana akan disimpan. Kemudian setelah itu ini akan dijadikan sebagai rubrik penilaian, atau ini akan Bapak Ibu isikan penilaiannya nanti per mahasiswa. Jadi misalnya Pak Pang menguji satu orang mahasiswa, maka bisa tuliskan namanya di sini, nama mahasiswa siapa, bidang studinya apa. Bidang studi ini tadi terbagi, ada yang PAI, ada yang PGMI, akidah akhlak, fikih, atau Quran hadis. Kemudian LPTK UIN Suskaryau. Kemudian diisikan ini isinya semua, skor-skornya, kemudian ditandatangani. Kemudian setelah itu di bawahnya juga sama, diisi nama bidang studi, nama LPTK, ini rentang skornya 1 sampai 20. Kemudian nanti jumlah nilainya, ini berarti konversi nilainya ketika nilai 86 sampai 100 amat baik, 70 sampai 85 baik, dan kurang dari 70 itu nilainya kurang juga. Dan ini ada BTQ untuk penilaian kemampuan baca tulis Al-Quran. Dan ini semuanya ditandatangani. Kemudian setelah diisi dan ditandatangani, ini diupload untuk setiap mahasiswa nantinya. Jadi Bapak Ibu dosen penguji itu akan menilai setiap mahasiswa, dan setiap mahasiswa itu punya rubriknya masing-masing. Seperti itu. Bebas nanti Bapak Ibu dosen mau ngeditnya
nanti formatnya PDF yang akan kita upload. Oke Bapak Ibu, ini terkait file modul. Kita close dulu. Kita ke sisi bagian kanan. Di bagian kanan ini ada kontrak, kemudian bahan ujian, kemudian ada pelaksanaan ujian, kemudian ada remedial. Kita lihat di kontrak. Kontrak ini Bapak Ibu tidak perlu diisi, artinya dikosongkan saja. Kemudian di bahan ujian, nah bahan ujian ini nanti Bapak Ibu dosen itu akan dapat melihat RPP yang dikumpulkan oleh mahasiswa kita. Nah mahasiswa juga karena ada RPP yang dikumpulkan atau modul ajar, kita fokusnya modul ajar ya Bapak Ibu ya, karena kita sudah menerapkan kurikulum merdeka untuk Bapak Ibu mahasiswa. Maka Bapak Ibu upload RPP. Ini sama dengan peer teaching kemarin. RPP yang diupload itu adalah 3 buah. Mungkin 2 modul ajar sudah dibuat nih kemarin pas kita pelaksanaan lokakarya ya di LK9. Nah yang ketiga nih kita belum ada. Kalau Bapak Ibu masih sempat buat yang baru boleh, tapi kalau seandainya mau upload RPP juga boleh. Peer teaching kan. Tapi yang penting adalah Bapak Ibu harus upload ketiga RPP ini. Nah ini kemarin kita miss di penjelasan untuk Bapak Ibu mahasiswa kita, karena banyak yang bingung, Pak saya nggak bisa ngupload link video karena ternyata RPP-nya harus 3 gitu. Nah sama, nanti ini juga harus 3 RPP-nya oleh 3, dan ketiga RPP ini juga akan dinilai oleh Bapak Ibu dosen kita. Nanti coba kita lihat. Ini di bagian bahan ujian. Kemudian di bagian pelaksanaan ujian, nah tampilannya seperti ini Bapak Ibu dosen kita. Ini kebetulan Pak Pangaloan dia sudah buat kelompok, tadi kita coba-coba. Nanti Bapak Ibu akan kami buatkan kelompok-kelompoknya, ya kelompok-kelompok ujiannya. Artinya itu adalah jadwal kapan mahasiswa tersebut akan ujian. Jadi ujian kompre ini akan dilaksanakan secara lisan Bapak Ibu melalui video conference seperti ini. Nah, nanti di dalam sini kita lihat kelompok 1 jadwalnya nanti dimulai dari hari Senin, kemudian ada yang jadwalnya hari Selasa, ada yang jadwalnya hari Rabu. Nanti ketika kami ngebuatkan jadwal, kami buat rentang jamnya panjang ya Bapak Ibu dosen ya, dan Bapak Ibu mahasiswa kita akan mulai dari jam 7 sampai pukul 21 mungkin. Kenapa panjang? Karena waktu pelaksanaan realnya kita serahkan kepada Bapak Ibu dosen kita. Jadi kepada Bapak Ibu dosen silahkan atur di hari Senin akan melaksanakan kegiatan komprenya di pukul berapa, diatur bersama mahasiswa. Nanti tinggal disampaikan saja ke grup kelasnya. Kemudian juga link Zoom-nya itu nanti akan kita buatkan semua karena kita perlu untuk merekam pelaksanaan kompre ini. Nah, nanti harus dijelaskan terkait hal itu, termasuk juga bagaimana cara ngerekam dan masuk ke breakout room atau room-room kelas masing-masing. Tanggung jawab merekam ini kita berikan kepada mahasiswa kita. Jadi Bapak Ibu dosen itu tidak perlu merekam karena nanti rekaman itu akan digunakan mahasiswa untuk diupload lagi di LMS-nya mahasiswa. Jadi Bapak Ibu dosen tidak perlu merekam, yang merekam di sini adalah mahasiswa. Jadi untuk mahasiswa makanya tadi kami minta di grup berkali-kali diingatkan mahasiswa tolong bergabung karena nanti khawatirnya kewalahan bagaimana merekamnya Pak, kami nggak bisa dan seterusnya. Nah nanti Bapak Ibu dosen kita coba lihat kelola anggota ini menunjukkan siapa yang ujian pada jadwal itu. Kita klik, nanti di sini akan muncul nih mahasiswanya. Nanti waktu selesai ini tadi yang Arif katakan bahwa kita akan atur waktunya panjang karena kami kan nggak bisa mendata satu-satu nih Bapak Ibu dosen. Nanti Bapak Ibu dosen sesuaikan saja dengan mahasiswanya. Kita akan buat waktu mulainya itu pukul 07.00 sampai 21.00. Nanti bebas disesuaikan saja. Pak Arif, apakah boleh di luar jam 21? Boleh, hanya saja kami mengingatkan kepada Bapak Ibu dosen, kita karena pelaksanaan PPG kita secara online, alhamdulillah kita dipercaya dari bagian waktu timur sampai bagian waktu barat. Artinya kalau kita buat jam 8 di waktu kita WIB, maka akan ada beberapa mahasiswa kita yang di sana sudah pukul 10 di WIB. Jadi itu tolong menjadi pertimbangan Bapak Ibu ketika dalam melaksanakan ini nanti pelaksanaan ujian kompre kita. Tapi kalau memang Bapak Ibu dosen kebetulan punya aktivitas lain dan kewalahan untuk mengatur waktunya, bisanya saya malam nggak apa-apa. Jadi mahasiswa tolong juga ya memahami dan kelapangan hatinya untuk hal-hal seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke tampilan yang tadi. Jadi ini akan kelihatan jadwalnya nanti kembali. Nah, di
Bapak Ibu untuk input nilai itu di bagian input nilai di sini. Nah, di input nilai, nah ini yang kami katakan nanti Bapak Ibu dosen di sini akan kelihatan ini nama grupnya. Nanti kami akan buat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, nama mahasiswanya, kelasnya berarti kode kelasnya. Pad file ini akan mengarahkan kepada RPP. Jadi ketika Bapak Ibu nanti kalau masuk di sini, diklik nanti dia akan nge-link ke RPP-nya. Nanti Arif coba contohkan di periode yang sebelumnya. Kita lihat dulu. Kemudian ada link rekaman. Nah, link rekaman inilah yang Bapak Ibu mahasiswa akan masukkan link dari rekaman pelaksanaan kompre yang dia rekam tadi. Jadi Bapak Ibu nih masuk nih kompre. Kompre ini satu-satu ya Bapak Ibu ya. Karena nanti kasihan Bapak Ibu dosen kita akan mencari pertanyaan yang berbeda-beda. Karena kalau misalnya nih Pak Azhar sedang menguji, kemudian misalnya yang ujian ada saya, Pak Arif, kemudian ada Pak Naskah sama Pak Faisal. Kalau Pak Naskah yang di ujian pertama, saya senang dong karena saya sudah dapat kisi-kisi nih. Bocoran pertanyaan dari Pak Azhar apa? Jadi masuknya satu-satu biar adil. Karena nanti iya Pak, kalau masuk tiga-tiganya Pak Faisal aja duluan Pak, saya belakangan aja, kayak gitu nanti jadinya kan gak adil ya. Karena nanti dosen juga kewalahan mencari pertanyaan yang harus berbeda-beda untuk setiap mahasiswanya. Ya, jadi masuknya bergantian. Nanti untuk dosen kita akan beri akses sebagai co-host. Silakan mahasiswanya dikeluarkan kalau seandainya masih masuk 2 orang di dalam satu waktu pelaksanaan kompre dikeluarkan. Lalu Pak Arif, bagaimana ngatur jadwalnya? Kita komunikasi di grup saja. Silakan yang pertama masuk ke dalam Zoom atau masuk ke dalam breakout Zoom-nya. Nanti setelah selesai, oke yang pertama sudah selesai, Bapak Ibu dosen, silakan masuk yang kedua gitu. Kayak panggil pasien di rumah sakit. Yo, pasien selanjutnya gitu. Jadi memang seperti ujian lisan real di dalam kalau kita offline kita kan masuknya satu-satu. Kita buat seperti itu. Kemudian nanti di sini catatan dosen, catatan ini Bapak Ibu dosen boleh isikan di sini atau diisikan di lembar penilaiannya tadi. Nilai dosen, nah ini nanti nilai yang Bapak Ibu ambil dari belangko tadi. Arif belum lihat apakah penilaiannya per angket tadi atau nanti digabung. Nanti kita lihat detailnya dan kita berikan penjelasan kepada Bapak Ibu dosen di grup. Karena sampai saat ini kita belum bisa akses juga nih. Misalnya kan tadi ada 3 aspek penilaian nih. Ada penilaian kemampuan mengajar, penilaian terkait pendalaman materi, yang terakhir ada BTQ. Ini persentasenya seperti apa? Apakah memang 3-3-nya masuk atau dibuat persentasenya nanti kita jelaskan kepada Bapak Ibu dosen di grup kita. Yang pasti adalah ketika pelaksanaan kompre, apa yang pertama dilakukan oleh mahasiswa? Mahasiswa masuk dulu ke dalam break room-nya. Setelah itu mahasiswa kita minta untuk melakukan praktek mengajar. Praktek mengajar ini silahkan disesuaikan dengan RPP atau modul ajar yang sudah Bapak Ibu jadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan praktek itu. Jadi Pak, apakah kami boleh nanti menggunakan media? Tentu. Karena dalam penilaian kita itu ada salah satunya adalah bagian media. Penggunaan media atau technical, pedagogical, content and knowledge. Jadi Bapak Ibu dosen mahasiswa silahkan menggunakan medianya. Kemudian setelah mengajar, yang harus diperhatikan Bapak Ibu mahasiswa kita kan nanti akan ada rubrik. Rubrik ini juga akan kami share ke grup. Nanti rubrik ini Pak Naskah tolong dibantu share ke grup. Jadi Bapak Ibu pastikan bahwa ketika kita praktek mengajar, Bapak Ibu mahasiswa itu kita menunjukkan ke 10 indikator ini. Jangan sampai nanti sudah jelas-jelas di situ keterampilan menggunakan media akan dinilai. Bapak Ibu nggak nunjukkan ada medianya. Nah ini kan tentu nggak bisa dinilai jadinya oleh Bapak Ibu penguji kita nanti. Kemampuan mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi. Nah ini bagaimana Pak Arif nunjukinnya? Nah Bapak Ibu lah yang sudah belajar terkait hal ini. Karena tidak mungkin kita perjelas Pak Ibu, ini saya akan menunjukkan keterampilan berpikir tingkat tingginya. Atau nanti Bapak Ibu dosen kalau seandainya ragu apakah hal itu sudah ada, boleh dikonfirmasi ke mahasiswa nanti setelah mereka praktek ngajar. Kira-kira dari praktek yang Bapak Ibu kerjakan tadi, bagian mana yang Bapak harapkan atau Bapak Ibu harapkan untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa-siswa kita? Boleh dikonfirmasi seperti itu Bapak Ibu dosen. Karena kadang niatnya guru kita sudah memberikan hal itu, tapi kita merasanya itu belum kemampuan berpikir tingkat tinggi.
rasa tidak ada, tapi boleh dikonfirmasi kalau seandainya memang mahasiswa sudah meniatkan hal tersebut ada dalam praktek mengajarnya. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu setelah mahasiswa kita praktek mengajar, Bapak Ibu dosen penguji itu silahkan gali kemampuan mahasiswa kita dalam penguasaan modul. Modul itu di sini lebih banyak kepada pedagogik sepertinya, karena di rubrik kita itu pedagogik yang banyak. Jadi Bapak Ibu silahkan gali ini. Hanya saja memang ada sedikit berbeda di poin nomor 2. Kalau di pelaksanaan PBG pada periode batch 1 tahun 2023 ini kita sudah fokus kepada kurikulum merdeka. Hanya saja di rubrik kita sepertinya belum merubahnya, karena di situ masih menggunakan istilah IPK, indikator pencapaian kompetensi. Padahal seharusnya kalau kurikulum merdeka kita sudah mengenalnya ITP dan ATP dan seterusnya. Tapi boleh dikonversi saja di rubrik yang nomor 2 pada bagian penilaian pelaksanaan ujian kompres secara lisan ini dengan kurikulum merdeka. Seperti itu. Kemudian setelah selesai, ini berapa pertanyaan? Pertanyaan yang dibebaskan kepada Bapak Ibu dosen kita. Misalnya kita mau menggali tentang penguasaan mahasiswa terhadap teori belajar dan pembelajaran. Nah, nanti untuk modul yang dipakai di PPG, kita juga akan share Google Drive-nya ke grup dosen kita. Boleh panaskan nanti kita bantuannya. Modul yang pernah kita bagikan ke dosen ya. Nanti silakan Bapak Ibu dosen yang mungkin baru, yang tidak terlibat kemarin di pendalaman materi tapi ingin tahu sebenarnya apa saja sih yang dipelajari mahasiswa kita, boleh dilihat di modul itu nanti untuk mendapatkan pertanyaan-pertanyaan sehingga juga terarah dan sesuai dengan apa yang sebenarnya sudah diterima oleh mahasiswa kita. Misalnya nih untuk rubrik yang pertama, penguasaan mahasiswa terhadap teori belajar, diberi pertanyaan pertama tidak terjawab, jangan langsung dikasih nilai 0 ya Bapak Ibu dosen kita. Bapak Ibu boleh gali lagi dengan cara pertanyaan yang lain. Makanya jumlah pertanyaan itu tidak kami batasi. Bapak Ibu mungkin kebetulan mahasiswa lupa nih, silahkan sebutkan teori belajar menurut Piaget. Mungkin Bapak Ibu dosen mahasiswa kita lupa. Nah, Bapak Ibu boleh ganti pertanyaannya yang pembelajaran bermakna atau teori belajar yang terkait kurikulum merdeka. Boleh juga berdiferensiasi. Nah, boleh digali-gali pertanyaan yang dapat mengetahui sebenarnya penguasaan mahasiswa kita terhadap kemampuan atau teori belajar dan pembelajaran itu seperti apa. Jadi jumlah pertanyaan tidak kita batasi berapa. Nah, yang terakhir baru nanti kemampuan baca tulis Al-Quran. Nah, kemampuan baca tulis Al-Quran ini Bapak Ibu dosen bisa minta mahasiswa kita untuk membaca Al-Quran, perhatikan tahsin tajwidnya, kemudian juga diminta untuk menulis itu bagaimana Pak Arif kalau kami mau minta mahasiswa kapan nulis? Ya udah tinggal gampang, Bapak Ibu tinggal minta mereka menuliskan satu ayat, kemudian nanti tuliskan di kertas, kemudian tunjukkan, Pak Arif kenapa kok ada penilaian ini? Ini bukan kami pengelola yang buat, tapi ini dari pusat langsung. Tapi memang kan agak miris rasanya kalau seandainya guru yang mengajar PAI atau bidang madrasah, bidang agama di madrasah tidak memiliki kemampuan baca tulis Al-Quran yang baik. Kalau kami yang kimia ya sama, dosen kimia nggak bisa menuliskan reaksi kimia kan agak malu ya. Kalau acuannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu sebenarnya beruntung diuji kemampuan baca tulis Al-Qurannya. Oke, mungkin itu. Kemudian nanti formulir penilaian. Nah, di sini nanti akan Bapak Ibu mengupload formulir penilaian per mahasiswa tadi yang seperti dikatakan sebelumnya. Oke, kita coba lihat sebenarnya kita lihat dari akun yang sebelumnya ya. Kita lihat dari periode sebelumnya sebentar. Kami stop share screen dulu. BAI mungkin. Di total waktu yang belum dianulir kurang lebih 40 menit. Iya Bapak, baik. Sambil menunggu itu mungkin total waktu juga ini sebenarnya kalau di aturan resmi dari Juknis itu tidak ada total waktunya berapa menit per mahasiswa. Hanya saja kami perkirakan untuk praktek mengajar kita samakan dengan peer teaching kemarin itu lebih kurang 15 menit. Kemudian untuk wawancara, pendalaman materi dan baca tulis Al-Quran mungkin bisa 10 sampai 15 menit sehingga bisa satu mahasiswa itu sekitar setengah jam.
minimal itu. Nah, kalau merasa kurang setengah jam boleh tambah Bapak Ibu dosen. Digali saja. Yang penting mahasiswa kita harus bisa ngejawab pertanyaan terkait hal tersebut, sehingga tidak ada mahasiswa yang nanti tidak dapat nilai. Ada yang tidak dapat nilai karena dia tidak bisa menunjukkan kemampuan penggunaan medianya atau tidak bisa menjelaskan tentang teori belajar dan pembelajaran. Jangan sampai nilai mahasiswa kita nol. Dan untuk mahasiswa yang tidak hadir, nah ini tolong jangan sampai hal itu terjadi lah. Ada 3 hari. Nah, oke. Di hari pertama cek dia. Ya, baik. Benar tadi terkait kehadiran Bapak Ibu mahasiswa kita. Kalau memang kami kan nanti akan plotting ini random. Bapak Ibu akan kita plotting kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, seperti ini nih yang tampil sekarang. Nanti akan ini yang periode sebelumnya kita lihat ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dah. Oke. Nah, ini nanti mana tahu nih si A sudah di plotting di hari pertama, hari Senin. Nah, ternyata hari Senin itu saya berhalangan Bapak karena hari Senin kebetulan saya ada rapat atau apa gitu, sehingga saya tidak bisa. Boleh konfirmasi ke dosennya, kemudian silahkan minta rolling sama temannya. Jadi Bapak Ibu yang lain juga tolong kalau ada temannya yang memang berhalangan untuk ujian kompre pada hari yang bersamaan, boleh di rolling. Jangan nanti sama-sama kami nggak bisa semua, jangan seperti itu. Kita saling memahami saja. Tapi kalau memang kendalanya seperti itu boleh dipindah harinya. Tapi nanti dalam tampilannya tidak akan berpindah. Artinya misalnya Pak siapa nih? Pak Baharudin Sirait sudah kita kelompokkan di kelompok 1. Tapi nanti dia minta pindah, Pak, saya kebetulan di hari Senin itu saya ada pengawas datang dan seterusnya sehingga nggak bisa melaksanakan ujian kompre pada hari itu. Boleh nanti pindah ke hari lain, konfirmasi ke dosennya. Kemudian nanti, tapi tetap penilaiannya akan dilaksanakan per kelompok. Nah, ini kita coba lihat tadi Bapak Ibu dosen, input nilai. Nah, input nilai, nah nanti Bapak Ibu akan kelihatan nih, di sini nih. Nah, ini misalnya yang pertama, Erlinawati, patch file. Ketika kita klik patch file ini, maka akan terarah kepada RPP atau modul ajarnya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kemudian, sebentar, tertutup. Kalau kita buat link rekaman, nah ini akan mengakses ke link rekaman yang tadi pelaksanaan ujian kompre. Saya close langsung. Jadi link rekaman ini harus Bapak, misalnya nih Pak Sirait sudah selesai ujian, sudah ngerekam. Pak Sirait harus upload dulu linknya, baru dosen bisa melakukan penilaian. Karena kalau tidak ada linknya, nanti dosen nggak bisa penilaian. Lalu dosen bagaimana? Dosen silakan tulis dulu penilaiannya di belangko tadi. Nah, nanti baru dilihatkan di sana. Nah, kalau kita lihat di sini sepertinya penilaian itu langsung 1 dari 3 aspek tadi langsung 1. Nah, nanti kita buat ininya, kita buat persentasenya lah. Di bagian pertama berapa persen, di bagian kedua berapa persen, dan di bagian ketiga berapa persen penilaiannya. Karena rasanya kurang adil kalau seandainya persentasenya sama besar semua antara kemampuan praktek mengajar, kemampuan penguasaan teori pedagogiknya, dan kemampuan baca tulis Al-Qur'annya. Kalau sama besar persentasenya kayaknya kurang proporsional. Nanti kepada Bapak Ibu dosen kita akan bagikan persentasenya nanti di grup kita diskusikan biar mahasiswa tidak tahu. Oke, mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Nah, jangan lupa di sini ada bagian remedial nih. Nah, ini disampaikan untuk Bapak Ibu mahasiswa kita lebih fokus dan serius. Jadi sebelum kompre itu jangan main masuk room saja tanpa persiapan apa-apa, teori belajar dan pembelajarannya lupa, terkait pendalaman materinya lupa semua, terus masuk room bersiap-siap kompre, tahu-tahu remedial. Jangan sampai seperti itu. Jadi mulai nanti setelah pertemuan di refresh lagi, modul-modulnya dibaca-baca lagi. Tidak rugi Bapak Ibu mahasiswa kita untuk membaca-baca modul, karena itu juga jadi persiapan kita untuk UP ya, karena ini rangkaian-rangkaian pra-UKIN. Jadi jangan kita lupa untuk persiapkan diri nanti untuk UKM, PPG atau UP dan UKIN kita. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan dalam hal teknis penggunaan LMS dan bagaimana nanti mekanisme penggunaannya dan pelaksanaannya ketika kegiatan komprehensif kita mulai dari besok, Senin, Selasa, dan Kamis. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, baik Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa,
mungkin biar terarah dan terkontrol kita minta raise hand dulu sehingga nanti kita bisa buka mikrofonnya. Karena kemarin pas sama mahasiswa tidak dibuat seperti itu, pada ngobrol semua. Pak Arif, saya izin pertama, jadi bentrok suaranya. Silakan Bapak Ibu di raise hand dulu kalau ada hal yang mungkin perlu dikonfirmasi atau ada hal yang kurang jelas dari kami. Ya, biar kalau tidak ada pertanyaan kita akan masuk atau mengajarkan kepada mahasiswa kita dan mungkin Bapak Ibu dosen bagaimana cara masuk ke Zoom breakout dan merekam. Oke, ini ada dua yang mau bertanya. Silakan Pak Ismail, selamat panjang. Silakan Pak Ismail. Dibuka mikrofonnya. Iya, Pak. Udah, Pak. Bisa Silakan Pak Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Arif, Bapak Dekan dan Bapak Pamong serta dosen ini. Perkenalkan saya Ismail Selak Panjang nih Pak, Ketua PAI 6 Lokal 6. Di sini izinkan saya bertanya mengenai RPP. Izinkan. Mohon maaf sebelumnya. Saya mohon maaf sebelumnya. Kenapa? Karena saya juga ada mengikuti tentang kurikulum Merdeka ini. Dan saya juga mencari sumber karena penasaran dengan kurikulum Merdeka, dan di sini kita sama-sama belajar gitu Pak. Nah maksud saya Pak, dalam penggunaan RPP itu apakah mengikuti modul yang telah disediakan oleh LPTK atau berdasarkan aslinya Kumer itu? Nah, karena saya melihat ini mohon izin Pak, sebelumnya mohon izin. Kalau beda di madrasah, karena contoh satu masalah elemen, itu masalah satu Pak. Yang kedua profil Pancasila. Kalau PAI hanya ada profil Pancasila, tidak ada profil apa satu lagi? Pelajar Rahmatan lil Alamin. Ya itu tidak ada Pak. Saya sudah ketemu tuh bukunya, memang tidak ada Pak. Nah apakah kami nanti untuk mengupload RPP, mohon maaf bukan RPP ya. Modul ajar. Jadi kalau di Kumer ini namanya modul ajar, tidak lagi RPP karena udah berubah nama. Nah apakah kami mengikuti modul ajar yang sesuai dengan Kemendikbud itu, atau kami sesuai dengan MI itu Pak. Nah, itu mohon penjelasannya Pak. Kemudian masalah yang Bapak jelaskan tadi juga masalah upload, rasa saya Pak. Ini mohon maaf sebelumnya Pak. Alur ceritanya mungkin barangkali tahap awal kami mengupload modul ajar 1, modul ajar 2, modul ajar 3, kemudian menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh panitia. Barangkali seperti itu ya Pak ya. Tidak kami sendiri yang melakukan seperti kemarin itu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Pak Pangalawan dulu. Ini adalah terkait format modul ajar. Ini terjadi perbedaan Pak, kami baca dari sumber lain itu formatnya berbeda, kami baca di modul yang disediakan bukan LPTK Pak ya, ini modul yang disediakan oleh orang pusat langsung, itu berbeda. RPP 1 sampai sekarang itu format RPP banyak, jadi kita jangan bicara tentang format mana yang diikuti, tapi komponen-komponen apa yang harus terdapat di dalam suatu RPP atau dalam modul ajar itu yang harus kita ikutin. Nah, jadi tergantung Bapak Ibu mau yang mana. Jangan sampai nanti ada komponen-komponen yang tidak ada dari suatu modul ajar, karena kan itu sudah jelas di dalam modul ajar ada bagian ini, bagian ini, bagian ini. Seperti pada RPP ada bagian ini, bagian ini, bagian ini. Itu tetap harus ada. Jadi format bebas. Kemudian terkait profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Memang terjadi perbedaan karena kita ada dua nih ya, kelompok besar yang tadi awal Arif sampaikan, ada yang PAI, ada yang madrasah. Nah, untuk PAI itu yang digunakan adalah P5 atau profil pelajar Pancasila. Ya, sedangkan untuk madrasah itu pakainya PPRA, profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Pak, dalam modul kita cuma ada PPRA mungkin ya. Ya nggak apa-apa, nanti berarti Bapak Ibu yang PAI silahkan cari tambahan sumber terkait tentang P5 ini. Ya, Pak Ismail dan Bapak Ibu yang lain terkait hal itu. Kemudian terkait bagaimana kita akan menguploadnya. Nah, karena di sini kita melakukan perekaman
bisa seandainya Bapak Ibu buat Meet sendiri, kemudian buat rekaman sendiri melalui akses seperti yang disampaikan Pak Ismail di grup beberapa hari yang lalu terkait Windows J, pakai perekaman layar sendiri, boleh. Hanya saja mungkin itu akan tidak semua menguasainya, makanya untuk Kompre memang khusus sejak periode sebelumnya kita fasilitasi Zoom-nya dari pengelola. Hanya saja untuk mengaksesnya kita menggunakan mekanisme break room. Nah, ini nanti setelah pertanyaan-pertanyaan terjawab, kita akan menjelaskan bagaimana masuk ke dalam break room ini. Jadi nanti Bapak Ibu masuk ke dalam grup kelasnya. Jadi Zoom ini akan kita bagi ke dalam 24 kelas. Silakan Bapak Ibu masuk ke dalam kelasnya masing-masing. Oke, baik. Mungkin itu Pak Ismail cukup jelas ya. Sip, terima kasih Pak Ismail. Kita kasih kesempatan dulu ini Bu Afriza kepada dosen kita. Silakan kepada Bu Afriza. Baik, terima kasih Pak Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Pak Arif dan panitia pengelola jelaskan secara detail teknis ya Pak Arif ya, dari mulai apa namanya tadi upload sampai pada penilaian. Nah, yang ingin saya tanyakan tentang modul ajar nih Pak Arif. Ya. Modul ajar kalau tak salah tadi Pak Arif menyebutkan bahwa mahasiswa harus upload 3 modul ajar. Betul. Ya. Dan kalau nggak salah tadi Bu juga dengar bahwa penguji Kompre juga berhak untuk menilai ketiga modul ajar yang diupload mahasiswa. Nah, kan untuk ujian Kompre tentang modul ajar itu kan hanya satu yang dinilai Pak Arif dari ketiga modul. Nah, bagaimana kiranya dosen penguji memastikan apakah mahasiswa akan menggunakan modul 1, 2, atau 3 gitu. Nah, kita kan mesti tahu dosennya, kapan kira-kira bisa dosennya tahu, sehingga nanti tidak salah nilai. Bapaknya yang diinginkan mahasiswa itu adalah modul ajar nomor 2. Tetapi dosen mungkin menilai di modul ajar nomor 3 atau 1, kan masalah penilaian nanti Pak Arif. Nah, itu terkait dengan modul ajar tadi. Kemudian kalau nggak salah, mohon maaf Pak Arif, 3 modul ajar itu kan sudah diupload sebelumnya oleh mahasiswa pada materi perangkat kalau nggak salah ya, di modul ajar. Ada 3 upload modul ajar. Nah tadi Pak Arif, dosen penguji Kompre juga memberikan penilaian pada 3 modul. Nah itu secara logika bagi Ibu nanti kan tumpang tindih. Kenapa tidak hanya 1 modul ajar yang dipilih, yang dinilai oleh dosen penguji, yang dipilih oleh mahasiswa untuk dijadikan sebagai modul ajar untuk Kompre gitu. Kenapa 3-3-nya dosen juga menilai, sementara kemarin kan sudah ada. Apakah memang itu ada juknis dari pusat atau memang kebijakan gitu. Silakan. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaannya dibantu langsung jawab. Yang pertama adalah dosen tahu yang mana yang akan dinilai dan kenapa hanya tidak satu saja yang dinilai, harus 3-3-nya. Ini sebenarnya bukan kebijakan yang kita ambil di pengelola, di tingkat pengelola, karena kita coba menerjemahkan dari pola LMS kita Bunda. Jadi di LMS nanti mahasiswa itu harus upload 3 RPP atau modul ajar. Jadi ketiga modul ajar dan RPP ini ternyata memang harus dinilai oleh Bapak Ibu dosen penguji Kompre. Jadi itu bukan tafsiran dari pengelola, tapi bukan juknis dari pengelola, tapi tafsiran pengelola terhadap tampilan LMS kita. Karena nanti ketika ada penilaian yang belum selesai, nanti nilai mahasiswa kita tidak sempurna jadinya. Jadi nanti setelah ketiga RPP itu dinilai oleh Bapak Ibu penguji Kompre, jadi kan kita tidak perlu bingung lagi nih mana yang akan dipakai oleh mahasiswa kita, apakah RPP 1, RPP 2, atau RPP 3, karena 3-3-nya Bapak Ibu penguji Kompre kan harus baca. Nah, seperti itu Bunda. Menentukan nanti ketika sudah baca dosen penguji Pak Arif, 3 sudah dibaca modul ajar. Nah, yang menentukan modul mana yang digunakan itu mahasiswa atau dosennya gitu. Kan 3-3. Untuk modul mana yang akan digunakan itu ditetapkan oleh mahasiswa kita Bunda.
Jadi mahasiswa boleh pilih dia dari 3 modul ajar itu apakah yang pertama, yang kedua, yang ketiga akan dia Nah, gunakan berarti untuk apakah penentuan itu pas hari hanya ya, pelaksanaan kompre atau sebelumnya gitu? pas hari hanya Bunda, pas hari hanya, atau biar kita gampang, biar tidak terjadi miskomunikasi antara Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu mahasiswa, kita sepakati saja semua yang akan kita lakukan praktek terletak pada RPP 1. Kalau biar itu kan gampang. lebih bagus itu. Jadi lebih terkoordinir. Betul. Terima kasih Bunda masukannya. Iya. Jadi untuk Bapak Ibu dosen kita silahkan, untuk Bapak Ibu mahasiswa silahkan upload pada bagian RPP pertama, itu adalah RPP yang akan digunakan untuk praktek mengajar. Sehingga kita semuanya seragam, bahwa Bapak Ibu dosen kita juga akan memberikan fokus yang lebih kepada RPP pertama, karena RPP pertama nanti akan digunakan oleh Bapak Ibu mahasiswa kita untuk praktek mengajar. Seperti itu. Makasih masukannya Bunda. Iya, mohon maaf Pak Arif. Kalau sepengetahuan Ibu kemarin ketika di tahun kemarin Ibu berada di perangkat, nah kalau kita menetapkan RPP 1 modul ajar 1 untuk ujian kompre, Ibu rasa kan yang 2-3 itu ada revisinya Pak Arif. Terkadang dulu pengalaman Ibu, modul ajar 1 tuh masih acak-acakan Pak Arif. Jadi bang komprehensif di situ kalau kita gunakan modul ajar 1 karena masih ada 2 revisi berikutnya. Baik, Bunda, Arif paham. Gini, maaf Bunda, mungkin Arif agak beda maksud dengan yang Bunda sampaikan. Yang Arif maksud modul ajar 1 ini bukan berarti modul ajar 1 yang kita pakai ketika lokakarya atau pendalaman materi, tapi modul ajar yang kita sepakati akan kita gunakan untuk praktek bisa saja. Jadi ini adalah modul ajar yang final revisi. Revisi gitu. akhir, tapi diletakkan dia di bagian RPP 1, di bagian kompre. Itu bukan berarti urutannya sesuai dengan yang kemarin pas pengembangan atau pembuatan modul ajar ya Bapak Ibu ya. Boleh pokok yang dimasukkan di RPP pertama atau modul ajar pertama pada bagian kompre ini adalah yang akan dipraktekkan. Yang akan dipraktekkan ini apakah kemarin dia modul ajar 1 ketika lokakarya atau modul ajar 2 ketika dia lokakarya, bebas Bapak Ibu pilih yang mana. Iya. Hanya saja yang paling dikuasai dan sudah memenuhi ke-10 aspek yang akan dinilai tadi. Iya. Gitu. Jadi tidak ada masalah lagi nanti kan. Nah, mahasiswa kan tahu juga Pak Arif. Benar, makasih Bunda masukannya, biar tidak. Jadi tidak ada revisi-revisi lagi. Kalau kita sudah komplit ini kan berarti sudah final. Sudah final berarti kita tinggal menilai kan itu. Iya, jadi Bapak Ibu kalau bisa jangan sampai modul ajar yang belum direvisi yang diupload. Rasa pasti ada masukan kemarin ketika kita melaksanakan lokakarya dan review bersama Bapak Ibu dosen kita kan ada masukan-masukan itu. Nah, silahkan itu yang direvisi kemudian diupload. Jadi jangan modul ajar itu lagi yang diupload, itu lagi yang diupload. Nanti sayang penilaiannya tidak maksimal jadinya. Terima kasih Bunda masukannya. Cukup ya Bunda ya? Oke, baik selanjutnya Pak Nuraldi Firdaus, silahkan, saya sudah buka aksesnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Saya mahasiswa Quran Hadis lokal B, Quran Hadis 23 titik 2 atau titik 1? Titik 2. Titik 2, oke. Jadi begini Pak, ini menyangkut masalah pertama di saya lah dulu Pak. Ada kendala beberapa keadaan sebelumnya ini karena kita yang namanya sekolah memang diberikan izin oleh atasan untuk pelaksanaan kegiatan, ya kan? Tapi mau nak mau kita yang swasta ini tetap harus bekerja juga Pak. Ya, seperti yang kita tahu kan itu harus mengajar juga, terus yang tetap kita jalankan. Tadi ada jawaban sudah terjawab sama Pak Ari tadi masalah ujian kompre, karena penjadwalan ujian kompre kita itu bertepatan pula dengan acara saya yang bisa ditinggalkan juga Pak, iklat keuangan dari Direktur KSKK Pusat dari Pendes. Jadi kalau memang bisa dibicarakan dengan dosen, ya itulah solusinya, artinya dikomunikasikan. Sudah terjawab tadi satu Pak. Yang kedua, ini untuk masalah
kurikulum merdeka. Soalnya dari awal kami ataupun saya terutama pribadi lah Pak, kawan-kawan juga rata itu di lokal kami, ini kita kan sebenarnya belum ada acuan yang jelas untuk pelaksanaan kurikulum merdeka ini. Karena baru setahun juga sekolah-sekolah yang lain, ya kan di madrasah pun kami ada beberapa sekolah yang baru, terutama sekolah penggerak untuk melaksanakan kegiatan kurikulum merdeka ini. Jadi acuan secara menyeluruh itu belum ada gitu. Jadi masih meraba-raba, comot sana comot sini gitu kan. Tapi alhamdulillah walaupun comot sana comot sini disesuaikan, mudah-mudahan apapun yang kami kerjakan yang terbaik mungkin bisa menjadi rujukan juga untuk kedepannya. Untuk ujian kompre ini, Bapak Ibu dosen mohon maaf, panitia juga mohon maaf, bukan ada maksud untuk dan lain-lainnya, tapi ini hanya untuk minta sedikit pengertian juga untuk kepada kami, ya terutama yang dalam kegiatan ini. Insya Allah kita selalu untuk kegiatan dengan maksimal, akan tetapi untuk pemahaman kami tentu harapan untuk lulus ini pasti sama-sama, lulus bersama-sama. Ya juga minta kemurahan hati dan pengertian Bapak Ibu dosen juga. Di antara sela-sela ini kami juga dalam kegiatan yang dari sekolah juga mohon bantuan juga, artinya mohon arahan nanti ketika komprehensif, ketika ada kesulitan daripada kami untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu, mohon dibantu dengan pertanyaan arahan agar kami bisa kembali mengulang dan mengingat materi yang sudah kami baca atau telah kami pelajari. Karena begitu banyak materi yang ada dipelajari itu, Bapak Ibu, dengan tugas kami sebagai guru juga, apalagi juga kami sebagai kawan-kawan yang ada juga jadi kepala madrasah atau kepala sekolah, tentu tidak minta diistimewakan, cuman minta tolong saja bantuan nanti ketika ujian itu justru kita diarahkan saja bagaimana baiknya, karena kita juga sama-sama ingin lulus lah gitu dalam kegiatan ini gitu. Dan ingin juga memberikan yang terbaik, mempengertian juga untuk hal itu Pak Arif, Bapak Ibu dosen. Mohon maaf sebelumnya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum kurang mohon maaf. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami langsung menjawab. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Nuralde. Tadi Pak Nuralde mengatakan kami dari beberapa sekolah itu memang dapat izin tapi tetap melaksanakan tugas. Dapat izin tapi tetap melaksanakan tugas. Nah, ini agak memang dilematis. Tapi memang kalau memang ada hal-hal yang seperti itu tadi kami sudah sampaikan juga, solusinya adalah dikomunikasikan. Tapi seandainya sudah ada jadwal nih Pak Nuralde, Pak saya Senin Selasa itu ada diklat keuangan untuk kami dan saya ditugaskan dari sekolah. Pak Nuralde boleh langsung konfirmasi ke grup. Saya tolong di rolling Pak, jangan letakkan di hari Senin Selasa, tapi letakkan di hari Kamis atau Bapak Ibu yang lain boleh seperti itu, sehingga nanti nggak perlu repot-repot harus rolling sama temennya belakangan. Jadi mumpung belum di plotting, Pak Ibu boleh langsung dikonfirmasi ke grup. Saya atas nama ini dari kelas ini, saya minta kalau bisa komplainnya saya di hari ini. Jangan sampai nanti semua kelas, Pak, kami atas nama ini dari kelas ini, semua kelas di PAI 1A minta di hari ketiga semua. Jangan. Kita harus melihat juga, memvalidasi alasan Bapak Ibu sekalian. Karena rata-rata kan ada juga orang yang punya rasa was-was dan takut, nggak mau nih hari pertama, nggak mau hari kedua, biar bisa tanya-tanya sama teman-teman. Kita lihat dulu alasannya. Jadi tidak semua akan kita akomodir. Kemudian format kurmer. Nah, ini memang benar Bapak Ibu, ini sudah kami tanyakan di refreshment dosen ketika pertama kali pendalaman materi bersama Panas sama Pak Rozak, kalau tidak salah kita sudah tanya, Pak Rozak kenapa kok di batch 1 2023 ini kita pakai kurmer, padahal di madrasah sendiri itu bisa dihitung masih sedikit sekali, itu pun masih sekolah-sekolah piloting, sekolah-sekolah tertentu di madrasah yang sudah menerapkan kurmer. Tapi memang jawaban dari Pak Rozak, Panas waktu itu, ya memang benar sih, kita mau kegiatan pemerintah itu
kan semuanya baik sekolah penggerak, baik PPG atau apapun, itu satu tujuan, satu goal. Goalnya adalah penerapan kurikulum merdeka. Makanya Pak Rozak waktu itu mengatakan bahwa ya kalau sekolah Bapak Ibu mahasiswa PPG kita belum menerapkan kurmer, kita harapkan nanti Bapak Ibu peserta PPG inilah yang menjadi pemberi gebrakan ya, membuka jalan untuk penerapan kurmer itu. Termasuk nanti untuk PPL juga Bapak Ibu. Jadi di PPL nanti Bapak Ibu harus sudah menerapkan kurmer ini. Jangan menerapkan sesuai dengan sekolah asal atau sekolah tempat Bapak Ibu PPL seperti itu. Ya, Pak Nural D tadi yang pertanyaannya terkait itu tadi. Pak Nural D kalau sudah tadi raise-nya tolong diturunkan sehingga nanti nggak saya buka lagi. Oke, kemudian yang terakhir tadi terkait pertanyaan-pertanyaan arahan. Nah, saya senang nih kalau ada mahasiswa yang sudah mulai was-was. Karena rasa was-was sebelum ujian itu penting. Yang bahaya itu sebelum ujian nggak ada was-wasnya. Nah, itu yang saya khawatirkan. Kalau nggak ada was-wasnya nanti mahasiswa cuma tinggal masuk, tiba-tiba ditanya dosen jadi bingung. Nah, nggak apa-apa Pak Nuralde, Bapak Ibu dosen kita juga tidak terlalu killer. Tadi juga sudah kami minta kepada Bapak Ibu dosen kita kalau ada pertanyaan yang tidak terjawab, mungkin diganti dengan pertanyaan lain yang mungkin bisa sehingga mahasiswa kita bisa diberikan nilai atau benar pertanyaan-pertanyaan penggiring sebelum menuju ke sebenarnya Bapak Ibu dosen ingin mengetahui tentang apa nih dari mahasiswa kita. Boleh digiring mahasiswa kita. Jadi tidak Bapak Ibu dosen kita tidak terlalu sangar, tidak terlalu killer seperti itu. Tenang saja Pak Nuralde, yang lain jangan terlalu khawatir. Oke ya Pak Nuralde ya, ini Bapak Ibu tugas Pak Nuralde sudah langsung kami sampaikan nih kepada Bapak Ibu dosen kita. Oke. Yang killer cuma Pak Mas Bukin, nah, jadi siap-siap nanti kalau ada Pak Mas Bukin. Oke, nggak bercanda. Oke, Bapak Ibu yang lain yang punya pertanyaan sama, tolong di lower hand. Kalau pertanyaan masih beda, akan saya bukakan mikrofonnya. Kita masih ada satu lagi yang akan kami coba tunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana menggunakan breakout room, karena ini agak repot untuk mahasiswa kita nanti. Pak Zaki, silakan. Kalau yang pertanyaannya sama, di lower hand ya Bapak Ibu ya, biar tidak berulang. Terima kasih. Turunkan tangannya. Malah bertambah pertanyaannya. Pak Zaki, silakan. Dengar suara saya, Pak? Dengar, sangat jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan dan sudah terjawab oleh Pak Arif tadi dari sama karena sama pertanyaan yang kawan yang lain. Tapi mungkin ini satu yang perlu saya minta penjelasan dari Pak Arif tentang media pembelajaran. Ada RPP khususnya untuk saya lah. RPP yang saya pakai itu sistem pembelajaran diskusi dengan membuat kelompok. Nah ini di dalam RPP saya membuat media pembelajarannya adalah buku dan artikel-artikel. Nah saya tidak menggunakan media pembelajaran seperti pakai slide, pakai apa gitu. Nah apakah ini nanti menjadi penilaian yang karena saya hanya memakai buku atau artikel saja karena itu hanya sebagai bahan bacaan anak-anak untuk bahan diskusi. Terima kasih Pak Arif. Baik, terima kasih Pak Zaki ya. Pak Zaki pertanyaannya tadi mengatakan bahwa RPP atau modul ajar ya istilah kita sekarang. Modul ajar yang kami gunakan itu adalah modul ajar yang di dalamnya mungkin bukan media tapi metode ya. Metode yang digunakan adalah metode diskusi. Hanya saja tetap saja kita sebagai guru untuk mengawali diskusi tentu kita memiliki suatu media atau perangsang perangsang pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi mahasiswa, penyampaian materi awal kan kita penggunaan media. Oleh karena itu nggak apa-apa kita pakai media yang pasti medianya adalah media yang berbasis IT atau terdapat juga komponen-komponen TPACK di dalamnya, Technological, Pedagogical, Content and Knowledge. Seperti itu, Pak Zaki. Ya, jadi kalau metode diskusinya benar, metode diskusinya benar, karena memang dengan diskusi mahasiswa. Kalau misalnya media TPAK-nya tidak ada, gimana Pak? Jangan. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Kalau seandainya di bagian sekarang itu Bapak Ibu melihat ternyata belum ada nih bagian TPACK-nya, perbaikilah. Karena masih ada waktu untuk memperbaiki. Jangan sampai nanti ada aspek kita sudah tahu nih, kita akan dinilai. Misalnya sederhananya kita akan dinilai penampilan.
malah kita berpenampilan tidak menarik, kan itu tidak lucu. Kita udah dikasih kisi-kisi nih, kisi-kisi kita mau ujian, dalam ujian kita akan keluar nih pertanyaan tentang kemampuan atau pertanyaan tentang rukun sholat. Kita nggak mempelajari itu, kan lucu. Jadi dipersiapkanlah semua hal sesuai dengan komponen yang ada untuk penilaian di ujian kompre ini. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Zaki, silakan di lower hand. Pak Indra Wahyudi, silakan. Silakan Pak Indra. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu serta PPG, mahasiswa PG. Gini Pak, yang ingin saya tanyakan sesuai dengan penjelasan Bapak tadi yang saya tangkap nih Pak, mengenai ujian kompre kita praktek mengajar itu Pak ya. Itu apakah kita berhadapan dengan laptop ya? Laptop ini kan kita nggak berhadapan dengan kayak per-teaching kemarin, kita kan berhadapan dengan sama mahasiswa itu Pak. Berarti kita berhadapan dengan laptop yang kita gunakan sebagai medianya, ya kita lihat mungkin PPT yang seperti itu ya. Lalu berhadapan dengan dosen, apakah seperti itu atau gimana Pak? Ini yang pertama. Jadi yang kedua pengalaman yang lalu Pak mengenai per-teaching, kami sudah upload video sudah upload tapi belum terbaca sama Bapak Ibu dosen. Nah ini kami kadang-kadang bingung karena kami sudah upload, ada kawan itu sudah upload juga, dia yang uploadkan punya kawan, yang punya kawannya masuk, yang punya dia tak masuk. Nah, ini kesalahan gimana nih Pak? Oke, baik. Ya. Nah, itu yang kedua Pak. Ya. Yang ketiga ada? Terima kasih Pak, itu aja Pak. Oh, tiga, ada dua aja. Saya kira ada tiga tadi. Oke, Pak Indra, saya jawab dulu untuk praktek mengajar. Yang pertama, untuk praktek mengajar itu sendiri-sendiri. Jadi kalau ini nanti Bapak langsung seolah-olah sedang mengajar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Jadi gitu, praktek saja sendiri, seolah-olah ada siswanya. Dan dilengkapilah semua penilaian itu aja. Bagaimana kita memotivasi siswa, kita penggunaan media dan lain-lain. Kemudian untuk itu ya pertanyaan yang pertama tadi. Jadi tidak bersama sama yang lain. Kita sendiri-sendiri, komprenya sendiri-sendiri. Kemudian untuk upload video, Pak Arif, ini kami sudah upload, ternyata ada yang tidak terbaca di sistem. Nah ini saya juga tidak bisa ngejawabnya karena akses terkait sistem dan lain-lain itu memang kita sama-sama pengguna. Pak itu kalau seandainya ada yang gagal, coba diupload ulang kalau tidak terbaca. Mana tahu pas mengupload itu jaringannya bermasalah. Hanya saja terkait video, kami ingatkan kepada Bapak Ibu kalau yang menggunakan YouTube sebagai media pembagi videonya itu gampang, artinya bisa diakses langsung. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu menggunakan Google Drive, pastikan pembagian videonya itu sudah diberikan akses kepada orang yang akan menonton video. Karena misalnya nanti kalau tidak diberikan akses, nanti dia tidak bisa ditonton oleh yang nonton. Nanti bukan Bapak Ibu dosen ya, karena dosen kan langsung menilai pada saat bersamaan. Mana tahu nanti kita dapat monef, sistem kita dilihat oleh orang pusat, lah kok nggak bisa, ini videonya nggak bisa diakses. Nah jangan sampai terjadi seperti itu ya Pak Indra ya, mungkin seperti itu Pak Indra. Ya Pak, nanti kalau ada kendala Pak, misalnya belum terbaca juga, nanti kami mohon bantuannya Pak ya. Iya, saya menjawab iya ini saya agak berat Pak Indra, karena saya termasuk yang jarang sekali, bukan jarang sih, kesulitan mengangkat telepon Bapak Ibu sekalian karena banyak. Tapi kita coba terus, kalau nggak ada juga kata dosennya upload lagi, nggak ada juga kata dosennya upload lagi. Karena memang kan kita tidak, dosen menunggu penguploadan video itu untuk memberikan nilai saja, bukan untuk menilai lagi. Karena nilai kan sudah secara langsung nanti secara itu. Oke Pak Indra ya, tapi sudah pasti. Karena semua itu hanya tergantung waktunya saja. Pak Rusdiana, silakan. Oke, terima kasih Pak Arif. Ada sedikit pertanyaan. Saya adalah Rusdiana, yaitu ketua kelas dari AA 231. Itu
kelas. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam pertemuan Zoom kali ini. Yang pertama dari kelas saya, kelas AA 231 ini ada satu modul dalam pendalaman materi yang belum dinilai. Oke, siap. Yaitu, Kalau itu abaikan pertanyaan itu. oke. Kemudian yang kedua yaitu tentang pelaksanaan kompre ini kan. Jadi saya minta lah kepada Pak Arif untuk dapat menge-share apa-apa yang dinilai oleh dosen. Jadi di-share ke grup ini biar kami bisa mempersiapkan yang belum ada di RPP saya, di RPP kami ini bisa diperbaiki. Gitu loh Pak Arif. Ya. Apa-apa aja yang dinilai oleh dosen itu tadi kan udah di screen tapi kan belum terbaca semua. Kalau bisa dikirim ke grup lah Pak Arif agar kita dapat mengetahui apa yang dinilai itu loh. Ya. Kemudian tentang modul nih Pak, tentang modul ajar apakah masih bisa diperbaikan? Kita sudah kirim nih Pak, sudah upload di Practicing nih Pak. Apakah itu nanti kita upload lagi di Kompre Pak? Oke, Nah, baik. itu. Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 pertanyaan. Yang pertama terkait nilai yang belum masuk pada pendalaman materi. Insya Allah kita akan ingatkan dosen-dosen kita. Jadi pada kesempatan pagi hari ini, udah siang sih sebenarnya, kita akan lakukan screening. Kita akan coba lihat semua lagi nilai-nilai Bapak Ibu itu. Kita akan ingatkan lagi kepada Bapak Ibu dosen kita untuk melakukan penilaian. Hanya saja memang ada beberapa catatan dari dosen. Bapak Ibu juga coba lihat di akunnya masing-masing apakah Bapak Ibu dosennya minta revisi atau tidak. Kalau dia minta revisi, Bapak Ibu belum kumpulkan revisiannya, ya tentu belum dinilai. Tapi kalau memang belum dinilai dan tidak ada catatan apa-apa, bersabar saja Bapak Ibu. Kita akan lakukan screening nih pada pagi hari ini sampai malam nanti di sore. Kalau selesai sore kita akan jadi untuk nilai-nilai yang belum masuk. Kemudian untuk rubrik sudah di-share oleh Pak Naskah. Terima kasih Pak Naskah. Yang terakhir untuk modul ajar, Pak, apakah modul ajarnya masih bisa kita perbaiki? Jawabannya adalah masih bisa. Jadi Bapak Ibu masih bisa memperbaiki modul ajar yang sudah dapat masukan dari kegiatan peer teaching ini. Itu bagus. Kemarin di kegiatan lokakarya sudah dibuat ada review dari 2 guru kita kasih masukan dan dapat masukan oleh guru dari dosen kita, walaupun belum sempurna 100% tapi setidaknya sudah mendekati kesempurnaan yang lebih baik modul ajarnya. Oke ya Pak Rusdiana, ini mewakili Bapak Ibu ketua kelas yang lain yang nilainya belum masuk, termasuk juga di PAI 1, kayaknya masih ada yang belum itu, saya walasnya soalnya. Pak Arif tolong, nilai saya juga belum masuk, ada yang sudah ngecek kayak gitu, saya belum sempat baca, tapi saya baca sekilas ada. Mohon maaf Bapak Ibu yang belum terbaca. Oke, ini 3 orang lagi ini apakah pertanyaannya sama atau berbeda? Kalau ada yang sama di lower hand, please. Oke, Bu Alfani, Ibu atau Bapak? Maaf Bapak. Baik, terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya di itu Pak Arif. Putus-putus Pak Alfani. Pak Alfani ini selamat Coba dari dulu. sekolah nih, biar cari jaringan kayaknya nih. Iya, pindah ngungsi dulu Pak sementara. Iya, saya kira pindah rumahnya ke sekolah. Kemarin kan ada 3 modul ajar itu yang harus dikirim ke LMS. Nah, ternyata yang saya kirim untuk 1 modul ajar itu di LMS yang RPP kedua. Nah, setelah ini untuk kompre ini apakah di LMS itu ada form lagi yang harus kami kirim link mohon maaf, modul ajarnya itu di kompre yang tadi ditetapkan 1 RPP di urutan nomor 1. Khawatirnya tidak ada di LMS, jadi seperti saya ini kan sudah terlanjur ngirim di peer teaching itu di RPP 2 yang saya kirimkan linknya itu, link videonya. Itu Pak Arif, terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfani, saya ulang lagi untuk terkait video kompre ini apa yang akan kita upload
Yang Bapak Ibu upload adalah video rekaman pelaksanaan kompre bersama dosen. Lalu siapa yang akan melakukan perekaman? Yang akan melakukan perekaman adalah Bapak Ibu mahasiswa. Karena kalau Bapak Ibu dosen, kasihan Bapak Ibu dosennya nanti sudah ngerekam terus nge-share lagi. Itu namanya kita ngerjain orang yang ngajarin kita, nggak boleh, dosa. Ya, jadi Bapak Ibu rekam sendiri, upload sendiri ke Drive atau ke YouTube, linknya masukkan ke dalam LMS kita. Kemudian pertanyaan terkait modul ajar, apakah modul ajar ini akan kita upload lagi? Pertanyaannya iya, modul ajar dari periode sebelumnya itu akan diupload lagi. Mohon maaf Bapak Ibu, karena kita tidak punya akun demonya, kita juga tidak bisa masuk. Kita bisa masuk ke akun Bapak Ibu sekalian, hanya saja sama tampilan kita, karena belum jadwalnya, kita belum bisa buka. Besok kita lihat bagaimana, ya kan? Sekarang hari Minggu kan? Ya. Udah lupa hari Bapak Ibu ini. Besok di hari Senin kita akan lihat bagaimana tampilannya. Semoga bisa diupload ulang sehingga urutannya sama modul ajar yang diupload pertama, itu yang menjadi praktek Bapak Ibu ketika pelaksanaan komprehensif. Seperti itu ya Pak Alfani ya. Oke, siap-siap Pak. Yang penting di LMS ada untuk upload yang RPP per teaching. Ada. Yang jadi kedua nanti akan Bapak upload itu ya Pak Alfani ya, modul ajar ada 3, modul ajar 3, kemudian nanti link video. Link video ini dapatnya kapan Pak Arif ya? Setelah Bapak Ibu selesai kompre. Kan lucu kalau link videonya sudah ada padahal komprenya belum. Berarti sama seperti per teaching Pak. Ya, beda. Jadi gini Pak Alfani, yang Di situ akan kan diupload RPP juga. Pak Alfani dan Bapak Ibu yang lain, saya ulangi sekali lagi, yang akan diupload itu adalah video pelaksanaan ujian kompre. Jadi nih Pak Alfani besok nih, misalnya Pak Alfani dijadwalkan hari Senin bersama Pak Mas Bukin ujian komprenya. Nah, Pak Alfani nanti masuk ke Zoom yang kita sediakan linknya, kemudian lakukan perekaman. Nanti kita ajarkan bagaimana cara melakukan perekamannya. Makanya kita harap ini pertanyaan kalau yang sama diturunkan ke overhead sehingga kita bisa masuk ke pelatihan penggunaan perekaman video menggunakan Zoom itu. Direkam pelaksanaan Zoom itu, misalnya Pak Alfani karena Pak Mas Bukin nih tertarik dengan Pak Alfani ujiannya sampai 45 menit atau 1 jam, boleh. Setelah itu kan selesai. Nanti setelah selesai, rekamannya selesai, akan disimpan ke komputer Bapak Ibu masing-masing. Setelah itu diupload ke Drive atau di YouTube. Ya. Nah, diupload ke Drive atau di YouTube, nanti kan dapat link kita nih, link Ya, YouTube-nya atau link Drive-nya. Linknya itu yang dimasukkan lagi ke LMS. Jadi bukan video peer teaching-nya ya Bapak ya. Salah. Ya, paham Pak. Oke, saya minta pertanyaannya dikurangin malah bertambah nih. Pak Alfani, kalau sudah paham silakan lower hand. Terima kasih Pak Alfani, tapi nggak apa-apa. Oke, siap. Selanjutnya Pak Muhardi, silakan. Pak Muhardi dulu. Assalamualaikum Pak. Salam Pak Muhardi. Terima kasih atas waktunya Pak. Yang saya tanyakan di sini mengenai waktu pelaksanaan teaching. Tadi Bapak sampaikan kompresif. Jadi dibagi dalam 10 orang satu kelompok. Jadi umpamanya kita udah siap nih Pak. Selama 3 hari itu apakah kita wajib mengikuti yang kawan-kawan yang 10 itu atau bagaimana? Gini, oke, langsung saya jawab ke pertanyaan itu saja. Ingat Bapak Ibu, ujian kompre itu dilaksanakan individu per individu. Artinya nanti di dalam ruangan ruangan Zoom-nya itu yang ada hanya satu Pak Muhardi dengan Bapak Ibu dosen pengujinya. Ya misalnya pengujinya Pak Pangaloan, berarti Bapak dengan Pak Pangaloan saja dalam room itu. Jadi tidak masuk, Bapak Ibu tidak perlu masuk nih hari pertama, kayak nggak seperti peer teaching kemarin. Kalau peer teaching kan kita minta Bapak Ibu masuk terus nih, di hari pertama masuk, hari kedua masuk. Tujuannya apa? Sehingga kita banyak dapat masukan. Tapi kalau kompre tidak boleh. Ya Bapak Ibu dosen juga jangan biarkan mahasiswa kita masuk, karena Bapak Ibu dosen nanti kewalahan mencari pertanyaan yang berbeda. Dan tidak adil rasanya kepada orang yang terakhir dan orang yang pertama. Yang pertama dia dapat pertanyaan yang mungkin sama sekali baru, nanti orang terakhir bisa jadi pertanyaannya berulang dari dosennya. Atau dia sudah punya gambaran nih, oh nanti yang ditanya ini, yang ditanya ini. Jangan. Jadi tidak adil rasanya, walaupun saya tidak yakin juga Bapak Ibu tidak sharing informasi di dalam grup lain. Ini Papang nanya ini nih, silakan pelajari gitu. Pasti sharing-sharing seperti itu. Tapi nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Itu saling membantu. Oke, Bu Darmilis, ini masih tiga juga yang masih angkat tangan. Darmilis itu Bapak atau Ibu? Maaf, Ibu silakan Bu Darmilis ya. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu Darmilis.
yang mau saya tanyakan sebenarnya udah ditanya oleh Bapak tadi Elvina, Pak. Sekarang saya tanya lagi, Pak. Nanti itu kan harus ada medianya kan, Pak? Ya. Harus ada media. Sementara saya kan RPP saya, modul ajar saya kan tentang membaca surah Al-Hujarat, kan gitu kan, Pak? Saya kalau memang saya belum mengajar di lokal, saya itu langsung pakai infopus, Pak. Jadi nanti apabila saya menyajikan ini di depan, misalnya saya sendiri, Pak Sulaiman sendiri, kan gitu kan, Pak? Apakah saya harus menunjukkan media saya juga? Harus menulis huruf itu, melihatkan gitu, kayak mana itu, Pak, solusinya? Oke, baik Bu Darmilis, izin. Untuk pertanyaan Bu Darmilis, apakah saya wajib menunjukkan media saya? Jawabannya iya. Lalu apakah saya akan menampilkannya juga ketika saya melaksanakan kompre? Jawabannya iya lagi. Kalau saya menggunakan PPT, apakah PPT-nya saya tampilkan ketika konferensi? Iya. Lalu bagaimana menunjukkan medianya? Gampang. Bu Darmilis misalnya cara membaca surat tertentu, Bu Darmilis bisa buatkan rekaman video Ibu membacakan huruf per hurufnya sehingga masih terlihat di sana ada penggunaan medianya, sehingga memang terlihat. Kalau media sekarang ini gampang Bu Darmilis, kita bisa gunakan video. Jangan PPT aja, kalau penggunaan membaca surat tertentu itu jangan tulisannya saja. Kalau tulisannya saja di PPT itu masih siswa kita juga bisa lihat dari Al-Qur'annya masing-masing. Tapi kalau Ibu langsung buat rekaman Ibu membaca surat tersebut, makhrajal hurufnya benar, nah itu lebih bagus medianya. Ya Bu Darmilis ya. Jadi harus dilihatkan satu persatu gitu, Pak? Ya harus satu persatu ya. Kan waktu kita 15 menit. Ibu ya, misalnya, yang membingungkan bagi saya sekarang gini, Pak. Saya bikin media, kayak saya kan pakai infopus. Harus saya rekam, misalnya gini, ini nak, ya, harus saya rekam itu, nanti saya tunjukkan suatu saya di ujian gitu, Pak. Bu Darmilis jangan bingungnya dulu dikedepankan. Tapi adalah kita coba, yang penting itu adalah Ibu menunjukkan ada bagian penggunaan media dalam praktek mengajar Ibu nanti. Misalnya dari video yang sudah Ibu rekam, video berdurasi 10 menit, Ibu tampilkan 1 menit saja dalam praktek mengajarnya nanti ketika komprehensif boleh. Yang penting adalah ada upaya kita menggunakan media dalam kegiatan praktek mengajar kita ketika kompre. Seperti itu. PPT itu kan termasuk media, Pak Rik. Iya benar sekali, PPT termasuk media. Hanya saja kalau PPT cara membaca Al-Quran ditampilkan tulisan hurufnya saja kan sayang. Lebih baik ada rekaman video yang tampil di sana atau rekaman soundnya. Karena PPT kan juga bisa pakai sound tuh. Pak Arif, enggak langsung saya ajarkan di tulisan itu, saya ajarkan langsung seperti ngajar anak. Ini ya bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Bu Darmilis. Saya tinggal mengatakan hal itu salah. Tanpa saya menunjukkan mana media saya, Pak. Harus Ibu, karena medianya itu harus kelihatan. Ibu gini, logikanya Ibu mau dinilai medianya, nggak mungkin kita nggak nunjukkan media kalau kita mau dinilai medianya. PPT saja boleh lah Ibu tampilkan, misalnya PPT Ibu tampilkan di tulisan huruf surat yang akan dibaca, tulisan bismillahnya ditampilkan boleh, atau baru Ibu baca boleh, atau Ibu lihat tulisan bismillahnya kemudian Ibu klik bagian bismillahnya dia bersuara boleh. Yang penting adalah jangan sampai Ibu tidak menunjukkan media, padahal media itu akan dinilai. Nah, satu lagi Pak, media ini harus kami tulis di karton atau bagaimana sekarang Pak? Ini belum bisa mudeng bahasa Jawanya Pak, belum saya itu Pak. Oke Bu Darmilis, gini Bu Darmilis, kita sudah masuk ke dalam penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran kita. Jadi tidak, Ibu tadi sudah mengatakan PPT, saya sudah senang, tapi ini kemunduran lagi. Saya tuliskan di kartu, malah mundur. Saya nggak masuk pikiran saya Pak. Apa? Nggak masuk, belum masuk itu kayak pikiran saya, kayak mana caranya media yang harus saya sediakan. Kayak seperti kemarin saya pernah pakai PPT. Iya Pak. Ya nanti PPT itu aja tampilkan, kan boleh, nggak perlu karton lagi. Saya belum merekam itu Pak, kayak mana saya mau nampil kan nanti saya belum merekamkan itu gitu Pak. Ini Ibu, nanti saya ajarkan di Zoom. Screen lah Bu. Kayak sekarang saya bisa tampilkan nih. Saya bisa nampilkan tampilan di laptop saya kepada Bapak Ibu sekalian. Nah itu namanya ada fitur share screen. Ibu nggak perlu rekam lagi, nggak perlu tampilkan lagi, tinggal share screen saja. Nanti
akan tampil. Dan kalau seandainya, nah kan ibu kelihatan nih sekarang nih di layar ibu ini tampilan di laptop saya. Nah seperti itu ibu, nggak perlu ibu rekam. Ini pakai Kalau begitu Pak, itu sama dengan suatu kami pre-teaching Pak. Pre-teaching kami juga menampilkan tulisan itu di layar kami langsung membacanya, mengejanya, dan mengajar ke anak-anak. Berarti sama gitu ya? Pas persis ibu, benar. Pak, dari tadi saya udah muat Pak. Makanya itu yang saya bilang, ibu jangan ngedepankan pusingnya dulu. Pusingnya letak di belakang. Kalau udah pusing duluan nanti kita jadi bingung. Kenapa nggak pusing Pak? RPP dinilai. Ibu, RPP dinilai. saya mohon maaf, saya yakin ibu lebih tua dari saya, tapi saya potong, mohon maaf. Nanti kita curhatnya di sesi belakang ini. Kita iPhone berdua curhat-curhatnya. Karena waktu kita pendek. Ya, Ibu Darmilis, silakan lanjut Pak Al-Mudasir. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Mohon maaf ibu ya. Iya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, udah puas kok. Ya, terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan gini Pak Arif. Yang pertama kan kita waktu kompre itu kan merekam sendiri. Ya. Jadi waktu kita merekam sendiri, itu waktu petiting kemarin kita rekam sendiri, kita pakai PPT, tapi teman-teman itu nggak muncul di layar Pak Arif. Hitam semua ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, rekaman waktu kita kompre itu apakah keseluruhannya nanti atau diedit lagi untuk 15 menit hasil dari kompre. Itu aja Pak Arif, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Al-Mudasir, ini orang tua kita sepertinya. Bapak tetap semangat ya Bapak, saya salut. Untuk pelaksanaan kompre, perekaman dan hal-hal teknis nanti akan kita jelaskan di sini sedikit melalui Zoom ini. Dan makanya kita minta untuk kompre ini kita fasilitasi melalui Zoom karena penggunaannya lebih efektif dan lebih simpel ya. Simpel daripada yang belum simpel, bukan berarti simpel benar-benar satu tahapan tidak. Nanti kita lihat sama-sama di sini Bapak. Sehingga nanti Bapak bisa tampilkan videonya sendiri dan seterusnya. Kemudian apakah diedit lagi nih kompre kita? Tidak perlu diedit. Jadi semua tahapan kompre itu misalnya selesai nanti dalam waktu setengah jam. Semua video itu yang di-upload Bapak. Linknya. Ya Pak Al-Mudasir ya. Jadi nggak perlu edit ini jadi Al-Mudasir. Oke ya Pak Al-Mudasir ya. Ya satu lagi. Berarti tidak diedit lagi Pak ya? Ya nggak perlu diedit lagi. Bu Nur Khalidah. Terus nih nomor head dah. Silakan Bu Nur Khalidah. Buka mikrofonnya Ibu. Nanti saya cuma baca gerakan bibir jadinya. Terima kasih Pak atas apanya. Sini kita mau menanyakan ini aja Pak. Ketika nanti kompre itu Pak, kan setelah kita udah berlanjut di modul-modul dulu itu kan ada namanya pertanyaan host yang kita buat Pak. Apakah kompre itu juga nanti ada kita menyediakan pertanyaan kita yang ditanya oleh dosen atau gimana? Tidak. Jadi untuk kompre ini kita yang akan ditanya Ibu. Jadi Ibu nggak perlu nyiapkan pertanyaan, tapi Ibu bersiaplah untuk menerima pertanyaan dari Bapak Ibu dosen kita dan menjawab pertanyaan itu. Jangan cuma terima aja habis itu diam, jangan. Iya Pak, baik Pak. Itu adalah dari jawaban. Ya, itu aja terima Pak. kasih Bu Nur Khalidah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada satu lagi Bu Nur Hayani. Jelas ya untuk yang sesi ini. Silakan Bu Nur Hayani. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya melanjutkan pertanyaan dari Bapak Al-Mudasir tadi. Menurut saya ada sedikit yang ingin saya tanyakan dari penjelasan Bapak. Tadi katanya ada sekitar 15 menit. Itu yang 15 menit itu untuk praktek mengajar kita di hadapan dosen penguji ya Pak? Di sini Bu. Oke. Saya ulang pertanyaan. Berarti, lanjut dulu Ibu. Oke, Bu Nur Hayani,
Iya, Pak. Pak Mudasir juga ke Pak Zar tadi yang mengatakan terkait waktu. Jadi waktu pelaksanaan kompre itu, Bapak Ibu yang pertama, 15 menit awal itu melakukan praktek, kurang lebih 15 menit praktek pembelajaran. Kemudian setelah itu, Bapak Ibu baru ditanya oleh dosen, dikonfirmasi. Dari tahapan praktek itu mungkin bertanya dosennya karena mungkin tidak terlihat nanti mana bagian yang menekankan keterampilan berpikir tingkat tingginya, recorder thinking skill-nya, dosen boleh bertanya terkait dengan itu. Nah, ujian lisan ini berlangsung dari 10 sampai 15 menit. Artinya nanti kan ada panjang tuh, lebih dari 15 menit, karena prakteknya saja sudah 15 menit, belum dikonfirmasi dengan pertanyaan lisan oleh dosennya. Maka nanti bisa jadi video Bapak Ibu itu berdurasi 30 menit atau lebih. Nah, itu semuanya yang di-upload. Bukan 15 menit terus diedit lagi, nggak perlu. Iya. Iya, Pak. Berarti dari awal sampai akhir itu semua kita rekod, kita kirimkan linknya ya, Pak? Benar. Oke, terima Baik. kasih, Pak. Baik, cukup. Saya tutup untuk sesi pertanyaan. Saya mute dulu yang lain. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana memperlihatkan atau yang pertama masuk dulu ke dalam breakout room. Breakout room ini adalah, jadi Zoom itu adalah fasilitas meeting virtual seperti ini, dan kita bisa bagi dia ke dalam kelompok-kelompok kecil yang kita namakan break. Nah, breakout room ini Bapak Ibu, saya sarankan Bapak Ibu nanti ketika kompre menggunakan laptop ya Bapak Ibu ya, menggunakan laptop agar terlihat bagian yang akan di breakout room-nya, karena kalau HP kayaknya agak sulit dan untuk record kayaknya di HP tidak bisa. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat ini yang sekarang terlihat ini di akunnya Pak Pangalawan Soleman. Kayaknya di floating menunya nggak kelihatan di sini, nggak kelihatan ya. Oke, kalau Bapak Ibu lihat di bagian bawah, nah coba di stop dulu ya. Coba kalau yang saya punya ya, coba saya share screen. Kelihatan nggak? Saya coba ke zoom saya. Oh, nggak kelihatan. Oke, gini, coba saya akali seperti inilah. Kalau Bapak Ibu menggunakan Zoom, nanti saya lihat dulu. Oke. Nah, nanti kalau Bapak Ibu menggunakan Zoom di laptop, akan kelihatan nih ada floating menu seperti ini nih. Floating menu atau menu yang bisa, floating menu itu menu yang melayang ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa dilihat seperti ini. Nah, bentar, ini kok tidak kelihatan breakout room-nya ya. Sebentar. Nah, nanti Bapak Ibu kalau yang tidak kelihatan breakout room-nya, Bapak Ibu bisa lihat pada ini gambar saya. Ini ada titik 3 nih, ada more tulisannya nih. Ada more. Nah, klik pada bagian titik 3 itu. Nanti ketika Bapak Ibu klik pada bagian titik 3 itu akan ada tampilan seperti ini nih. Bentar, saya screenshot dulu. Nah, akan lihat tampilannya seperti ini nih. Ada tulisan, bentar, saya geser dulu kembali. Setelah biasa langsung nampak, Pak. Setelah biasa langsung nampak ya. Nah, ada ini nih, ada sini, ada breakout room. Atau kalau seandainya Bapak Ibu yang peserta biasa, kata Pak Faisal barusan itu akan kelihatan. Coba di screenshot Pak Faisal kirim ke WA biar kita lihat. Nah, breakout room ini ketika diklik nanti akan kelihatan itu bagian-bagian atau nama-nama kelasnya. Nanti kita akan buat kelas Bapak Ibu sekalian. Nama-nama kelasnya akan kelihatan di sana. Nah, ketika kelihatan nama kelas-kelasnya itu, nah tampilannya nanti seperti ini nih. Kalau oke, terima kasih Pak Faisal. Bentar, coba dicek di WA. 23. Nah, kalau yang biasa, yang mana dia Bang? Juga kelihatan di punya Bang. Tahun lahirnya tengok. Tahun berapa? Di mana dia? Di bawah subscription.
Oh, yang ini ya benar-benar. Makasih Pak Faisal. Nah, kalau yang apa, ini bisa kelihatan nih di bagian bawah nih, petak 4 breakout room. Nanti klik itu. Nanti setelah diklik, Bapak Ibu akan kelihatan tampilannya seperti ini. Saya screenshot lagi sebentar. Screenshot lagi. Nah, kalau di sini saya masih buat 2 kelas. Nah, akan kelihatan nih seperti ini nih tampilannya. Nah, ini akan nampak nanti di sini nih. PAI 1A, PAI 1B ini adalah kode kelas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti masuk ke kelasnya masing-masing, masuk ke kamarnya, jangan salah kamar. Ya. Misalnya akidah akhlak 23.1A. Jangan salah. Karena kalau salah nanti Bapak Ibu ketemu penguji yang berbeda. Dan Bapak Ibu penguji dan Bapak Ibu mahasiswa jadi bingung. Karena yang diuji nggak ada namanya di tempat dosennya. Jadi Bapak Ibu sia-sia nanti udah presentasi, udah tampil, dan ditanya-tanya ternyata salah room, salah kamar. Jangan. Jadi kepada Bapak Ibu dosen juga pastikan mahasiswanya benar. Jangan siapa yang masuk diuji. Ya. Siapa yang masuk diuji nanti salah kamar, salah uji. Sia-sia nanti kegiatannya. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah selesai, nanti Bapak Ibu silahkan lift. Lift itu di Zoom kita kelihatan di ujung, misalnya di ujung atau di pojok kanan atau pojok bawah liftnya. Nah, lalu pertanyaan tadi muncul, Pak, saya mau presentasi, apa yang akan saya lakukan? Nanti mungkin lebih detailnya saya akan kirimkan untuk praktek ini, video pendek lah penggunaan ini, sehingga karena kalau kita pakai share screen di Zoom dia nggak kelihatan, ada menu-menu yang tidak kelihatan, tidak ditampilkan di menu kita. Nanti kami buatkan video pendeknya terkait bagaimana share video, share tampilan laptop kita di Zoom, kemudian bagaimana kita ngerekam. Nanti saya akan share kepada Bapak Ibu mahasiswa terkait hal itu, sehingga Bapak Ibu mahasiswa bisa melakukan perekaman sendiri, bisa masuk breakout room-nya sendiri, bisa men-share medianya seperti yang dikhawatirkan Bu Darmilis tadi, jadi nggak perlu bawa karton lagi, sehingga kegiatan komprenya berjalan dengan lancar. Ya, tadi harapan kami kita bisa tampilkan, ternyata tidak di plotting menunya, tapi tadi kita sudah coba tampilkan dan sudah bisa. Jadi Bapak Ibu bisa rekam sendiri terkait hal itu. Mungkin itu Bapak Ibu mahasiswa, ini fokus kita kepada mahasiswa karena mahasiswa yang akan melakukan perekaman nantinya. Saya stop share screen dulu. Mungkin itu saja yang perlu kita sampaikan pada kesempatan refreshment kita ini. Kepada Bapak Ibu dosen, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan Bapak Ibu dosen? Tidak ada masalah. Nanti mungkin setelah ini, nanti Bapak Ibu kita akan buka Zoom. Nanti Bapak Ibu boleh praktek bagaimana ngerekam, bagaimana masuk ke breakout room. Kita belajar, dan juga biar lebih gampang Bapak Ibu, walaupun ini sebenarnya tidak akan cukup baik membantu Bapak Ibu ketika masuk itu tolong dibuatkan namanya itu sesuai dengan kelas dan namanya. Misalnya Pak Rusdiana strip PGMI 2 atau PAI 1A PAI 1A gitu. Buat kode kelasnya, jadi nanti tidak salah masuk ataupun nanti ada yang bantu standby teman-teman kita pengelola untuk mengarahkan, tapi saya rasa itu tidak efektif karena sekali masuk itu ada 240 orang, tidak anggap aja bagi 3 berarti ada 80 orang, tidak efektif sebenarnya, tapi kita usaha itu bentuk planning, backup planning lah kalau seandainya Bapak Ibu kewalahan untuk masuk breakout room-nya. Bu Isna, ini bukan, ya Bu Isna ini dari mahasiswa malah, silakan Bu Isna. Sorry. Sudah. Buka mikrofonnya, Ibu. Oke. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin tanya sedikit, Pak, atau saran. Kemarin, Pak, pas kami per-teaching itu, Pak, ada sebagian kawan kan mengenai rekrut ini, Pak. Kami kan mencoba merekrut sendiri nih, Pak, melalui laptop.
Cuman pengalaman kawan-kawan, sebagian kawan-kawan kemarin Pak setelah merekod tuh Pak tidak terekod Pak, tidak terekam Pak. Gimana tuh Pak? Apakah bisa nanti kami dibantu oleh dosen gitu Pak? Karena melihat pengalaman yang semalam tuh kami udah berusaha merekod tetapi tidak terekod oleh kami Pak. Apakah nanti kami ulang lagi ujiannya? Kehadiran itu juga menjadi catatan kami, makanya kami usahakan nanti akan kami buatkan video Bapak Ibu latihan. Jadi setelah ini silakan latihan cara merekodnya. Kemudian juga untuk berhasil atau tidaknya itu akan terlihat nanti setelah kita live meeting, kita merekam atau tidaknya. Jadi tetap latihan